Halo guys, kembali lagi bersama saya di Automatic Trader. Jadi di video kali ini kita mau ngebahas tentang cara mengatur money management dalam trading forex ya guys ya. Oke, jadi video kali ini kita membahas soal berapa lot yang harus dibuka untuk berapa atau total equity yang kita punya, sebaiknya berapa seperti itu. Kita langsung aja masuk ke studi kasusnya. Di sini kita ambil contoh, misalnya kalian akan trading menggunakan indikator stochastic oscillator seperti ini. Kita masukkan stochastic oscillator. Nah, seperti ini. Kemudian untuk memfilter trennya, kalian masukkan misalnya moving average seperti ini. Di sini 50, terus parameternya terus simple. Nah, seperti ini. Di sana terlihat trennya sedang bearish ya atau sedang turun. Selanjutnya kita di sini akan menampilkan break separator penanda periodenya seperti ini. Nah, situ kelihatan ya. Oke, nah seperti ini. Jadi ini time frame-nya harian atau H1. Maksudnya 1 jaman H1. Di sini sudah kelihatan kalau trennya kemungkinan akan bearish. Nah, selanjutnya misalnya kalian menambahkan Fibonacci retracement ya seperti ini. Dari sini kita tarik ke atas. Nah, seperti ini. Oke, ini harga teratas. Nah, seperti ini. Nah, di sini udah terlihat dia sudah masuk ke level resisten ya. Kita lihat di situ. Ini gambaran simple ya. Misalnya di sini sudah terlihat sinyal sini ya. Misalnya di sini adalah indikatornya sudah overbought gitu ya. Terus di sini terus dia sudah menyentuh level resisten di level 61,8. Nah, rencananya kalian akan melakukan sell di area ini seperti itu. Nah, kira-kira berapa lot yang harus dibuka, kan seperti itu. Nah, untuk menentukan lot tentu kita harus menentukan di mana exit point stop loss itu ya. Stop loss kita mau di mana. Misalnya di sini kasusnya kita masukkan stop loss-nya di sini di 38,2. Nah, di situ. Nah, di situ sudah kelihatan jelas jaraknya sekitar berapa? 200 ya, 400 poin atau 40 pip begitu. Jadi jaraknya 400 pip. Jadi untuk menentukan berapa lot yang harus dibuka, biasanya harus menggunakan cara seperti ini. Di sini misalnya kita ambil contoh. Nah, di sini equity atau balance kita adalah 14.969. Kita bulatkan menjadi 15.000 ya. Nah, di sini seperti ini, sedangkan stop loss kita akan ada di 400 poin begitu. Jadi kita mau meresikokan berapa persen dari total equity kita seperti itu. Jadi kita menghitungnya seperti ini. Kita ambil kalkulator. Jadi totalnya tadi 14.969 ya kalau nggak salah. Kita bagi 400 gitu, 400 poin dari total stop loss kita. Ini hasilnya 37, sekian. Jadi untuk 1%, kalau misalnya kita mau mengambil 1%-nya itu kali dulu di sini, maaf, kali 0,01 seperti ini. Nah, ini untuk kalau kita mau melakukan posisi, membuka open posisi dengan resiko 1% setelah stop loss tersentuh pada nantinya, kita harus membuka atau maksimal membuka 0,37 lot ya. Jadi kalau misalnya kita mau menambahkan menjadi 2%, tinggal dikali 2 seperti ini. Nah, 0,74. Kalau mau 3% tinggal dikali 3. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi itu kalau kita menggunakan teknik apa istilahnya? Floating lot ya, floating lot tapi fixed risk gitu. Resikonya itu tetap tapi lotnya berubah-ubah. Oke, contoh lainnya misalnya stop loss-nya kita mau lebarkan ke sini seperti ini. Nah, jadi ke level 23,0 gitu. Jadi di sini ada jarak dari 1.0881.3 ke 1.0940 ya. Di situ jaraknya sekitar berapa? 1894 sekitar 600 ya, sekitar 600 pip.
600 poin maksudnya, 60 pip. Jadi cara menghitungnya sama untuk kalau misalnya kita mau meresikokan 1% atau yang lain, kita cara menghitungnya seperti ini. Sama seperti yang tadi, jadi 14.969 dibagi 600 begitu. Jadi jarak antara posisi kita dengan stop loss kan 600 poin, jadi dibagi 600 hasilnya. Nah, hasilnya ini dikali 0,01. Nah, ini 1%-nya. Kita ulang. Jadi 14.969 dibagi 600. Nah, seperti ini dikali 0,01. Nah, ini total 1% dari dari equity kita lot yang harus dibuka 0,24 ya. Kalau stop loss-nya akan kita letakkan di jarak 600 poin seperti itu. Nah, untuk resikonya berapa itu tergantung seleranya masing-masing, tergantung sistemnya dan tentu tingkat agresivitasnya ya. Nah, ini yang penting kita sudah menemukan berapa 1%-nya. Kalau kita mau menggunakan 3% atau 4% ya tinggal dikali 3 seperti ini. Nah, ini yang harus dibuka. Kita mau meresikokan 3% dari total equity kita bagi 3. Nah, kalau kita mau meresikokan 5% ya tinggal dikali 5 seperti ini. Nah, jadi 1,24 begitu ya, karena dia kan 2 angka di belakang koma ya untuk lot. Jadi seperti itu guys ya, kalau kita menghitung resiko dalam trading ini, jadi kita harus hati-hati. Jangan sampai kita nggak tahu berapa yang kita resikokan, seperti itu. Jadi resiko itu baru bisa dihitung atau dipastikan kalau kita menempatkan stop loss ya. Kalau kita nggak menempatkan stop loss, ya artinya resikonya bebas begitu. Artinya belum tentu resikonya seperti itu gitu, yang akan kita keluarkan seperti itu. Nah, untuk rewardnya ya itu tergantung selera dan sistemnya masing-masing. Kan ada yang 1:1, 1:2 atau 1:3, atau yang scalping. Jadi untuk menghitung lot, tentu kalau yang fix lot ya itu lebih gampang kan, tinggal kalian mau lot berapa, misalnya 0,01, misalnya kalian mau scalping ya, dengan banyak posisi itu lebih gampang. Tapi kalau kalian misalnya pengen yang sniper gitu, satu posisi tapi dengan resiko yang tetap seperti itu, resikonya misalnya kalian mau tradingnya 5% dari equity atau balance-nya itu sekitar 5%, ya cara menghitungnya seperti ini. Sedangkan misalnya stop loss-nya berubah-ubah gitu ya. Ini contoh kasus aja. Untuk penempatannya tentu beda-beda ya. Misalnya ini kan kita ambil contoh dari ininya, Fibonacci-nya dari harga tertinggi ya, yang terlihat. Kalau misalnya kita parameternya harga tertinggi hari kemarin seperti ini, ya tentu penghitungannya beda. Nah, kita besarkan seperti ini. Nah, di sini sudah sampai ke level 23,6 ya. Kalau misalnya kita open posisi di sini di level 61,8 dan kita akan meletakkan di sini, kita akan melakukan sell stop gitu nanti menunggu break ya. Nah, di sini udah ada jarak di situ terlihat dari 85 ke 91 sekitar 600 poin ya. Jadi sama seperti tadi menghitungnya. Lot yang harus dibuka untuk 1% itu 0,24 tadi ya kalau nggak salah. Jadi kalau kalian ingin meresikokan sekitar 1% dari total equity-nya ini, jadi equity bisa berubah-ubah. Kalau misalnya 100 ya cara menghitungnya sama ya. Tapi kalau 100 untuk 600 poin kayak ya 0,01 itu udah mentok ya. Kalau masih 100 mungkin sebaiknya pakai akun Sen ya, biar bisa dibagi menggunakan metode ini. Oke guys, kayaknya untuk video kali ini cukup sekian. Kalau kalian punya pertanyaan tinggal tulis di kolom komentar. Oke, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa buat tekan tombol subscribe kalau kalian suka video-video seperti ini. Dan kita ketemu lagi di video saya selanjutnya.